Assalamualaikum dulur kabeh. Kami perkenalkan, saya asli Putra Blitar, asli Putra Bung Karno. Kami bukan hanya budidaya bibit pisang Cavendish saja, melainkan juga menampung pisang mentah dari petani binakan saya. Syarat tidak jimat, yang penting pisang memenuhi syarat standar, pasti saya terima. Untuk saat ini saya sudah menjali dari berbagai petani antar kabupaten, salah satunya Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek. Ayo maju bersama petani pisang Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam subscriber tercinta ya. Pada malam hari ini setelah usai terawih ya, kita kumpul-kumpul yang tidak asing letaknya, yaitu di warget ya, warung gedang. Nah ini ownernya, ini warung gedang. Nah ini ownernya. Nah, kita akan penuhi permintaan para subscriber yang tercinta pada malam hari ini untuk eksperimen mengenai tes rasa atau uji coba rasa dengan metode kita repening ala kadarnya, dan yang satunya kita letakkan, kita taruh dengan dialasi karung sak saja. Kita tidak akan mengicipi, bukan saya, nanti ada sahabat-sahabat saya yang tidak pernah tahu caranya kita proses, akan saya suruh coba incipi, nanti rasanya biar mereka yang berkomentar, jangan saya yang ngicipi. Nanti kalau saya nanti bisa aja bilang enak semua, jadi untuk lebih pasnya nanti biar orang lain yang merasakan, dan nanti saya wawancarai bagaimana rasanya ketika dengan cara tradisional maupun metode yang pakai repening ala kadarnya ya. Ini ownernya sudah datang. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti bagaimana perjalanan kita untuk menguji coba rasa pisang dengan proses cara tradisional dan apa adanya, otodidak. Oke, kita langsung lanjut kita ke prosesnya. Nah, oke dulur, ini kita sudah menemukan dua calon peserta kita pada malam hari ini, yaitu Abah Imron, nah ini, dan juga Bapak Sinten? Yanto. Pak Yanto. Nah, ini saya bukan mengada-ngada, ini asli. Kita akan menguji rasa pisang Cavendish dengan metode sederhana, tanpa krukop, tanpa kipas. Dan ini tanpa krukop juga, ini tanpa krukop tapi pakai kipas. Intinya hanya dua metode yang hampir sama tapi tidak sama sebenarnya. Serupa tapi tak sama, metodenya berbeda. Nah, boleh saya coba, Bapak Ali? Sekarang Bapak Imron silahkan mencoba. Untuk tes yang mana dulu silahkan bebas. Mau coba yang mana dulu? Jadi biar subscriber tahu teksturnya seperti apa ya. Ini yang pakai repening ala kadarnya. Nah, ini yang dices dulu yang pakai repening ala kadarnya. Kalau dilihat cara ini yang standar kali ya, pisangnya lebih teksturnya lembut kelihatannya, harusnya lebih enak itu. Nah ya sudah mulai ya Pak Yanto, monggo silahkan dicoba yang mana dulu. Nah semua pakai yang kuning ya, warnanya beda dulu ya. Ini lebih agak mencorong ya, ini agak mencorong. Yang ini tidak diapa-apakan, hanya ditaruh, warnanya enggak begitu kuning. Nah, ini dua-duanya Pak Yanto dan Ustadz Imron ini semua mengicipi yang proses tradisional, yang agak mencorong. Bagaimana rasanya Pak Yanto ini? enak. Enaknya gimana? Teksturnya gimana? Teksturnya Agak lembut. Teksturnya lembut, Iya. Manisnya dapat nggak? Manis dapat. Manis dapat. Ya, enak. Teksturnya lembut, manis dapat, punelnya dapat. Punel dapat. Punelnya dapat. Ya, ini sudah dites sama Pak Yanto. Terus manisnya dapat, teksturnya lembut, punel. Sekarang
Jangan dimakan dulu, ditahan dulu. Jangan tanya dulu. Yang sebelah sini tadi bagaimana rasanya Pak Imron? Mantap. Mantap. Mantapnya seperti apa? Saya sepertinya lebih suka yang alami. Karena apa? Beda dengan proses sama yang alami, tidak bisa dibanding-bandingkan Bapak Ali. Oh gitu. Nah, karena ini kelihatannya meskipun kelihatannya alami, tapi begitu dimakan sangat punel, enak. Sangat punel ya, enak ya. Oke. Oke. Ini komentar dari para peserta dua ini ya. Katanya ini punel. Ya, semua dua-duanya sebenarnya sama-sama tradisionalnya. Cuma hanya sedikit berbeda untuk metode cara mengaplikasikannya. Dan Boleh coba sekarang satunya? Pak Imron akan mencoba untuk yang satu, yang metode kita taruh saja. Nah, satu kali oles Yang ini ya? kita letakkan di Yang ini ya? alas sak gitu aja ya, yang sebelah kiri. Apakah ada perbedaan rasa atau bagaimana? Katakan komentar apa adanya, jangan ditambah-tambahi. Jadi kesannya biar saya tidak mendiskriminasi. Jadi biar terkesan real, memang real ini. Saya tidak mengada-ngada. Hah? Tapi kalau saya manis, oke manis. Lebih punel yang ini. Ya, Betul ya? lebih punel yang itu ya. Iya. Manis, oke manis, enak. Tetap enak. Kalau masalah Yang ini manisnya dapat, betul, tapi punelnya kurang. kurang. Kalau yang ini manisnya dapat, punelnya dapat. Betul. Nah, itu dulur. Betul. Jadi sudah terbongkar ya rahasianya di situ. Jadi lek panjenengan memakai ala kadarnya sekedar ditaruh itu bisa kuning. Ini manis, punelnya dapat. Manis, memang kurang punel. Nah, manis kurang punel yang ini dulur. Yang ini manis tur punel. Nah, itulah perbedaannya. Dua metode yang hampir sama tapi beda. Dari warna pun beda juga ya. Lebih mencorong, mencorong yang sebelah sini. Yang ini kan busam, masih semu-semu. Istilahnya apa ya? Orang Jawa bilang itu masih setengah kuning. Jadi tidak bisa kuning agak cerah. Kalau yang ini masih mending agak bisa cerah. Meskipun dua-duanya ya semua sama tradisional. Tapi dua-duanya kalau buat kondangan sama-sama mantap Ali. Sama-sama mantap ya. Kalau buat kondangan, buat acara-acara itu mantap. Mantap ya. Nah, jadi kesimpulannya dua metode ini bisa diaplikasikan bersamaan dulur. Masih bisa dibuat kondangan juga mantap. Jadi panjenengan nggak usah bingung-bingung dengan metode yang cara ini. Habis dua udah kenyang Pak ya? Iya, Nggak karena besar. suguhan pernikahan juga bisa. Suguhan pernikahan juga. Nah, buat suguhan pernikahan juga mantap. Jadi gini dulur. Ini hanya metode kita oles dan kita letakkan di atas karung sak, kita kasih alas sak seperti itu. Nanti 3 hari sudah mulai warna gini dan mulai warna mateng. Nah, kalau jenengan metode ini masih protol, itu berarti kadar etrelnya terlalu kebanyakan. Jadi harus berimbang dulur. Jadi jangan terlalu kebanyakan etrel. Satu olesan aja pada gagangnya seperti yang saya ajarkan dulu ya di video saya. Nah, setelah itu kita letakkan, kalau bisa disentrong dengan blower selama 3 hari. Ini tanpa sentrong, tanpa apa-apa dulur. Asli kita hanya oles saja, kita taruh letakkan saja. Oke. Nah, yang ini Tinggal kipas. oh terbalik. Nah, ini yang tanpa kipas dan yang ini sama-sama tradisionalnya. Yang ini kita kipas blower dulur. Harus beli kipas angin yang besar itu dulur. Yang kayak blower itu. Sentrong tanpa mati dulur, jangan eman listrik dulur. Kecuali kalau di daerah sampean daerah pegunungan sih nggak masalah tanpa kipas. Nanti kalau tanpa kipas hasilnya seperti ini, ya masih kuning. Ini dua-duanya masih mantap dulur. Masih mantap. Jadi kalau sampean dengan cara dikerukup pakai kardus, pakai plastik itu susah dulur, Kak. Saya ulangi lagi karena itu harus punya alat khusus. Punya alat khusus dan alatnya itu cukup mahal. Jadi kita cukup sederhana. Jadi kita revisi untuk metode yang kedua ini
kita hanya menggunakan alas sak saja dulur, tanpa cukup ya. Hanya ini satu tanpa kipas, yang ini kita kipas. Bisa dicoba dulur, bisa dicoba, bisa dipraktekkan. Nah nanti hasilnya bisa kirim ke saya. Seperti itu dulur ya. Nah alhamdulillah, dua cara metode yang sedikit berbeda sebenarnya hampir sama-sama tradisionalnya. Itu rasanya juga ada perbedaan meskipun selisih hanya sedikit, dan dua-duanya masih bisa disuguhkan untuk tamu kondangan. Buat acara apapun masih semuanya masih mantap, bisa istilahnya gitu dulu ya. Nah, semoga bisa diandalkan. Masih bisa diandalkan, dan semoga bisa bermanfaat dulu ya. Ini saya pulang dari traweh, kita langsung memberi contohnya langsung sesuai dengan permintaan para subscriber tercinta. Nah, bedanya apa? Kok cara gini nah, makanya bedanya daripada saya ngomong nanti jenengan nggak percaya, yaitu tadi saya langsung mengajak tetangga saya untuk mencicipi, mengetes. Jadi biar tahu, ternyata ya sudah terbukti ya, rasanya bisa dibuktikan itu tadi, masih manis, mantap. Oke, semoga bisa terinspirasi, termotivasi dan bermanfaat. Salam petani Nusantara Indonesia dari kami Ali Rahmat Petani Pisang Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadar air masih banyak, kadar air ya. Masih anak kadar air ini mboten iki keset. Keset. Tanpa kadar air ya. Keset. Terus rasanya mantep. Rasanya lebih mantap. Itu sampean mam sing ndi iki? Iki sini iki. Oke. Oh ya, dulur. Jadi kalau tradisional ini terbukti masih ada kadar air dulur. Harusnya kan keset dan kering. Nah, ini yang tanpa dikipas angin seperti ini. Ya masih oke sebenarnya, masih oke, tapi beda dulur. Beda dengan yang ini. Beda. Ikan apa ini? Pakai kulo nggak apa-apa. Tester. Rekomendasi ngomong Mas ini ya. Iya, ini iki. Karo-karone padha apike, cuma ana beda selisih. Ana selisih dikit. Kopi susu karo. Ini es paling. Es sama pemain situ om. Baik mah. Gimana rasanya Mas Aldo? Kalau permen itu Pak. Enak, Permen manis juga. manis juga. Nih.